Let's begin our study by reading Al Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. According to our last meet, uh, I was ordering you to make a little bit writing about yourself. Maybe uh, I want one of you for the start. All right, for the start, because our subject today is talking about ourselves. Okay, kemarin tentang introducing ya. So I need one of you, one from boys and one from girls, to talk about uh, him or herself. Okay, take your time. Who wanna be a speaker? Who want to be a speaker from the boys first? Okay, tell us about yourself. Halo, Kok halo, assalamualaikum. Kok halo, Assalamualaikum. waalaikumsalam. My name is Tanto. I from Banten and I study in Atibian. And Name is Tanto. okay, so what else? Tell us more. Tell us more. Come on, tell us more about you. My hobby is playing football and my favorite food noodle. Noodle. Okay, good. Thank you, Anton. Anton. Tanto. Anto. Okay. Thank you, Anto. Tanto, Okay. Tanto. Huh? Who? T. T. Oh, okay. Now, Sip. next from the girl. One of you girls. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, my name is Gazela Zarina Jawalani. Oh, what should we call you? Huh? What should we call you? Because your name is so long. My nickname is Gazela. Okay. I'm from Bekasi. My hobby is reciting of Holy Quran. Wow. Absolutely. Nice. Okay. My favorite my favorite food is rice. It's not. It's all of person's favorite food, of course. Rice. Okay. Okay. Good. Okay, thank you, Gazela and Danto, Anto. Okay, I'm sorry if I spell it wrong. Alright. Di sini ada apa namanya? How to spell, how to get a good pronounce. So we have pronunciation practice. So I'm gonna read it, and I want you to listen it carefully, and then you repeat what I say. Alright. You understand me? The first is pen pal. Bento. Yeah. Okay, and the next sound. Ya, ada kalau ada D itu ada plosifnya. Ya, sound. Okay, repeat. Sound. Okay. Kemudian run. Jangan kentara, bukan run, ya. There is no such
R in English. Jadi tidak ada ucapan kata R. Kalau misalnya ada huruf R, kalau kita orang Indonesia mengucapkan R, maka dari Inggris itu gak ada R di situ. Jadi bukan run tapi run. Ya, agak apa ya? Halus. Run. Okay. Into. Jadi bukan into. Kalau kita orang Indonesia kan biasa T, into kalau pengucapan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris into, ada gitu. Ada gimana ya? Ada plosifnya sedikit ya. Agak sedikit alay. Rumus pronounce dalam bahasa Inggris ketika huruf TH ya, huruf TH-nya itu berada di awal kayak semacam this, maka dia lidah di depan itu digigit seperti huruf T tapi ditambah sedikit D ya. This, that ya. That. Terus I thought gitu. Nah. That ya. Kemudian thought, kemudian think. Jadi bukan think tapi think ya. Huruf dalam bahasa makhrajnya itu ra gitu. Think. Jadi bukan think enggak, salah ya. Ini think. Tapi kalau th-nya berada di tengah kayak seperti misalnya mother ya, ada ini, maka dia campuran antara D D dengan sedikit T, mother. Jadi bukan tak lagi di sini kalau dia di tengah, dia mother. Berbeda kalau dia di awal. Kalau dia di awal berarti dia kayak huruf ta. Kalau dia di tengah dia campuran antara D, makhrajnya kalau itu kayak dho gitu, kayak dho dalam makhraj Arab ya. Jadi mother. Oh bukan dho, dal. Mother. Nah, gitu. Dal tapi sedikit zal-zalnya begitu. Mother. Berbeda dengan ini ya. That, so, think, ya, think. I think. Jadi bukan I think, enggak. I think. Ya. Coba kalian ucapkan ini. Think. Coba, think. Ya, digigit lidahnya ya, ditehat. Think. Nah, jadi bukan think ya, think. Oke, good. Hello, Alia. Let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend. Caroline. Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pals from the us. It really like to be your people. You sound really cool. Oke, that's it. Enough. Thank you, Graciela. Oke, sekarang kita baca sesuai aksen dalam bahasa Inggris. Hello, Alia. Let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. Bisa ya? Bisa ya? Ya. Jangan pakai aksen Sunda. Ya. Hello, Alia. Let me introduce myself atau my name is Hannah. Jangan. Ya, pakai aksen bahasa Inggris. Ya. Oke, kalau pakai aksen Sunda nanti nggak bener pronounce-nya ya. Jadi harus pakai aksen English supaya pronounce-nya juga benar. Oke, good. Sampai di Caroline dulu, ya. Hello, Alia. Let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. Oke, good. Oke, guys, repeat after me. Introduce. Mulutnya tidak boleh tidak bisa kalian mengatakan ada huruf U. Kalau bahasa Inggris itu ketika A, kalian harus A. Ketika E, maka kalian E.
E. Nggak bisa kalian mengatakan A tapi introduce gitu. Enggak. Jadi kalau misalnya pronouns-nya menuntut kita untuk memonyongkan mulut, maka bibir kita harus monyong. Ya. Oke. Repeat again, alright? Introduce. Ya, myself. Nah, ini sebenarnya bacanya masih panjang ya. Ada letter juga di sini. Nah, sekarang kita tutup ini. Kita masuk ke basic. Nah, ini kok bukunya kebalik. Nah, kayak gini ya. Saya ke atas dulu. Nah, ini tadi basic articles ya. Jadi ada bagaimana penggunaan an, the, this, that, these, those. Seorang, sebuah, sebutir, sesuatu, setangkai dan seterusnya digunakan sebelum bunyi huruf mati. A book. Ya. Jadi sebelum bunyi huruf mati a book. Jadi kita baca e. Ini dibaca e kalau ada kata diawali dengan huruf mati. Maka dia dibaca e. A pen, a book, a table, a student, a teacher, anything else. Semua yang berawalan huruf mati. Kemudian an. An kalau dia berawalan huruf vokal atau vowel. An egg, an hour, an umbrella. Kok an hour dibaca huruf mati? Ya. Jadi khusus kata hour, jam, ya, an hour, itu hanya masuk kepada huruf vowel. Jadi bukan hour, bukan. Beda dengan kata home, habit, itu beda. Meskipun dia diawali dengan huruf H, kata home, ya, the home, a home, itu tidak termasuk dalam huruf vowel. Kecuali kalau dia kalimatnya adalah hour, an hour. Oke, an hour. Jadi kalau diawali dengan huruf vokal, maka dibaca an. Kemudian the. Nah, sini tadi saya sudah jelaskan the bisa dibaca the atau dibaca the. Kapan dibaca the? Ketika huruf konsonan tadi. Kapan dibaca the? Ketika huruf vowel atau penekanan. Apa sih bedanya antara dan the? Bedanya, kalau misalnya kalian mengatakan misalnya saya mengatakan a book, maka buku yang kalian sebutkan, yang kalian ucapkan itu masih berarti universal. Bisa buku apa aja? Bisa buku tajwid, bahasa Arab, bahkan bisa Al-Quran. Kalau saya mengatakan a book, orang yang kalian temani bicara itu akan masih ngambang. A book, buku apa ya? Buku biologi kah? Buku bahasa Arab kah? Atau buku apa? Jadi, menggunakan kata artinya kata benda yang kita tunjuk itu, ketika diawali dengan maka kata benda itu masih bersifat universal. Sama kalau saya mengatakan a pen, a table. A pen, pulpen apa? Pulpen hitam, biru, merah, ya. Atau a table. Meja apa? A chair. Kursi apa? Kursi yang bagaimana? Kecuali kalau kita mengatakan the book. Maka sesuatu itu yang sudah diketahui. Artinya apa? Kalau misalnya saya mengatakan the pen, that pen, the pen, maka orang yang saya temani bicara itu sudah mengerti pena yang dimaksud adalah pena yang mana. Kalau saya mengawalinya dengan kata the. Tapi kalau saya mengatakan a pen, orang yang akan saya temani bicara itu belum paham pulpen yang mana ini, yang hitam, yang merah, yang biru gitu ya. Tapi kalau saya mengatakan the pen is mine, ya, the book is mine misalnya, the book is mine, the table is mine, berarti buku yang dimaksud itu sudah, lawan bicara kita sudah tahu bahwa oh yang dimaksud adalah buku ini. Makanya kita menggunakan kata the. Oke, next.
This artinya ini, tapi dikhususkan untuk singular atau satu. Jadi this pen, this book. Tidak boleh ada kata s. Kemudian that artinya itu atau dzalika, tilka. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya, jadi this itu adalah hadza hadhihi. Kemudian that itu adalah dzalika wa tilka. Paham ya perbedaannya ya? Nah, this dalam bahasa Arab adalah hadza hadhihi. Ya. Kalau that dalam bahasa Arabnya dzalika atau tilka. Itu that. Ya, that. Nah, berbeda. Kalau these pakai z, itu dikhususkan untuk benda yang lebih dari satu. Jamak. Maka mengatakan these books, ada s-nya di belakang. Ya. These. Jadi pengucapannya pun berbeda. Kalau dalam bahasa Arabnya hadhihi ya, hadhihi. Hadhihi aqlamun. Berarti banyak pulpen. Kalau those ya, those nih z terakhirnya itu, tilka, tapi dikhususkan untuk sesuatu yang jamak. Those are book. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, nanti sambil dicatat aja ya, saya tidak perlu mengatakan catat. Kalau kalian perhatikan, di sini penggunaannya antara this dan that, itu diawali dengan is ya, to be-nya is. Kenapa? Karena is ini khusus untuk benda yang berjumlah satu atau singular. Jadi, this is a pen. That is a pen. That is an egg. That is an egg. Itu adalah sebutir telur. Berarti se itu kan satu ya. Sebuah pulpen. Maka kalian tidak usah mengatakan this is one pen. Enggak ada kata one dalam bahasa Inggris. One itu untuk menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kalau kalian menyebutkan benda dan benda itu berjumlah satu, maka cukup menggunakan kata a atau an. Misalnya satu murid, maka cukup mengatakan a student. Satu orang guru, cukup kalian mengatakan a teacher. Ya. Kalau misalnya satu tempe, a tempe. Ya, begitu iya, dalam bahasa Inggrisnya begitu. Ya. Satu buku, a book. Satu kursi, a chair. Jadi harus ada a atau an, gitu ya. Tidak perlu mengatakan one book, one pen, one student, enggak, itu salah. Yang benar adalah cukup a saja. Dan ya, ketika dia disandingkan dengan this, maka this, that itu pasangannya adalah is. Dan dikhususkan untuk kata benda yang berjumlah satu. Oke? Okay? Next, perbedaannya dengan yang tadi adalah sini kita bisa lihat. Nah, sini ya, saya perbesar biar kelihatan. Nah, di sini bisa ya. Ada kata this, tapi to be yang digunakan adalah a. Ingat, kata bendanya selalu diakhiri dengan s. Nah, ya, jadi these are my pens. Ini adalah pulpenku nih. Pulpenku yang banyak ini adalah punyaku. Gitu. These are my students. Ya, itu. Kemudian sama dengan those are, ya. Those are your pens. Ada s-nya lagi. Dan dia menggunakan kata are sini, ya. Oke, jadi these ini, pulpen yang banyak ini, my pens. These are my pens. Ingat, menggunakan kata these dan those harus dibarengi dengan to be are. Bukan is, tapi are. Semua kata benda yang berjumlah banyak, lebih dari satu, atau dia diakhiri dengan s, maka dia harus dibarengi dengan are to be-nya. Understand? Okay, that's it from today. Yeah. Okay, thank you very much. Let's close our lesson today by reading Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.